Terima kasih Bro Stephen. Saya izin share untuk bantuan saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Tuhan penjaga hidup kita. Ya. Tema firman Tuhan pada sore ini adalah Tuhan penjaga hidup kita, dan ayat yang menjadi pendukung daripada firman Tuhan ini adalah di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-7, ayat 2-7, demikian Tuhan. Engkaulah persembunyianku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Selah. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu, Engkaulah persembunyianku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Selah. Mazmur 32 ayat 7. Bapak Ibu Tuhan, mengapa saya membawa tema ini Bapak Ibu? Karena saya menyadari bahwa dalam kehidupan dunia ini ada orang-orang spesial yang dijaga Bapak Ibu ya. Yang artinya orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki pengaruh, yang dijaga oleh petugas keamanan, dalam hal ini kepolisian, tentara, ataupun satpam Bapak Ibu. Orang-orang tersebut adalah satu presiden atau raja. Mereka adalah pemimpin tertinggi suatu negara, kerajaan, yang mereka harus dijaga oleh bodyguard tentara ataupun polisi Bapak Ibu. Dengan tujuan supaya keselamatan mereka dan keselamatan keluarga dari presiden atau raja ini tetap baik dan tidak mengalami ancaman bahaya. Yang kedua, orang spesial di dunia ini yang harus dijaga adalah artis-artis terkenal, ya, olahragawan seperti Cristiano Ronaldo. Itu adalah olahraga terkenal di dunia dan dia harus jaga bersama istri anaknya. Dan juga pejabat pemerintah, ya, dari jenderal-jenderal, menteri-menteri, kepala daerah, itu adalah orang-orang spesial yang dijaga oleh petugas keamanan Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, orang-orang kaya di dunia ini itu pasti juga memiliki penjaga-penjaga pribadi, bodyguard. Kenapa orang kaya harus jaga? Karena mereka takut diculik, mereka takut dibunuh oleh pesaing-pesaing bisnisnya, mereka takut diancam untuk orang-orang yang tidak menyukai mereka dan keluarga mereka. Lalu orang keempat yang dijaga di dunia ini adalah orang sakit. Orang-orang sakit, rumah sakit itu dijaga oleh dokter, dijaga oleh perawat, sehingga orang sakit ini tetap aman dan bahkan mengalami kesembuhan selama berada di rumah sakit, pengawasan penjagaan dokter. Orang yang kelima Bapak Ibu yang dijaga itu adalah orang meninggal Bapak Ibu. Ya, di kuburan Bapak Ibu ada namanya penjaga kubur. Kenapa sih kuburan harus dijaga? Ya kalau nggak dijaga dibongkar orang Bapak Ibu ya. Kita suka dengar ada kuburan dibongkar orang, diambillah tali pocongnya, diambillah perhiasan yang ada dipakai orang yang meninggal itu. Jadi memang dari orang pejabat penting, artis, orang kaya, orang sakit, bahkan orang meninggal pun dijaga Bapak Ibu. Nah, saya melihat Bapak Ibu, orang yang dijaga ini adalah orang-orang yang spesial, orang-orang yang memiliki pengaruh. Lalu siapakah saya dan saudara? Kita untuk minta penjagaan polisi, kita harus mengeluarkan uang. Kita untuk minta penjagaan satpam di rumah kita harus membayar satpam itu, menggaji dia. Tapi saya percaya Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang menjadikan Tuhan penjaga hidup kita Bapak Ibu. Karena itu tema ini membuat saya dan saudara harus menjadikan Tuhan menjaga hidup kita, karena dialah yang menganggap saya dan saudara spesial di mata Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada pertanyaan buat saya dan saudara adalah mengapa kita butuh penjagaan Tuhan? Mengapa pertanyaan ini saya berikan Bapak Ibu? Karena memang jangan menganggap hidup saya dan saudara itu biasa saja. Jangan mengira hidup kita itu mengalir saja. Tidak Bapak Ibu. Ada satu tangan yang tidak terlihat yang selalu menaung kita. Ada satu kuasa yang tidak terlihat yang selalu menjaga kita.
Karena itu kita harus bertanya dengan kita. Kalau saya dan saudara boleh ada sampai hari ini, berarti ada satu tangan yang tidak terlihat itu yang menjaga saya dan saudara. Dan pertanyaannya adalah mengapa kita butuh penjagaan Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu, dunia ini bukan tempat yang aman. Kita percaya, kita setuju. Dunia ini bukan tempat yang aman. Di mana-mana dunia mengalami ketakutan. Bahkan perang Rusia Ukraina ini memperburuk kondisi dunia yang semakin hari semakin sulit. Kejahatan meningkat karena semakin hari semakin banyak orang yang melakukan tindak kejahatan yang brutal dan sadis. Bahkan kita mendengar antar orang tua, suami istri, anak orang tua bisa bunuh-bunuhan. Tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Tidak ada, Bapak Ibu. Pertanyaan kedua adalah mengapa kita butuh penjagaan Tuhan? Jawaban yang kedua adalah karena dunia ini dalam kuasa si jahat. Firman Tuhan jelas mengatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Yohanes murid Yesus yang mengasihi Tuhan, yang menjadi pendamping Yesus selama 3,5 tahun pelayanannya, menulis. Dan sampai saat ini saya percaya ayat ini masih berlaku bagi saya dan saudara, bahwa saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Dan lebih dilanjut katakan seluruh dunia, dikatakan seluruh dunia. Jadi ya nggak cuma Kelapa Gading, Jakarta, Depok, Jabodetabek, Indonesia, bahkan seluruh dunia, negara-negara Amerika, Rusia, Vietnam, Cina, itu semua di bawah kuasa si jahat. Kita tahu siapa si jahat, Bapak Ibu? Iblis. Iblis ini menjadi penguasa dunia ini, sehingga dunia ini akan diliputi dengan kuasa-kuasa kejahatan. Dunia ini dikuasai oleh roh jahat. Secara manusia, secara logika kita berpikir, kalau dunia ini sudah dikuasai roh jahat, di mana tempat yang paling aman buat saya dan saudara? Kalau dunia ini dikuasai oleh kuasa kegelapan, di mana tempat yang paling baik buat saya dan saudara? Karena seluruh dunia, katakan seluruh dunia berada di kuasa jahat. Oleh karena itu, firman Tuhan ini saya berikan buat saya dan saudara supaya kita berpikir bahwa memang dunia ini bukan tempat yang baik. Dunia ini bukan tempat yang nyaman. Dunia ini bukan tempat buat saya dan saudara. Kalau saudara masih merasa bahwa dunia ini masih baik-baik saja, artinya Tuhanlah yang menjaga saya dan saudara. Kalau saudara merasa bahwa saat ini saya masih bisa makan, masih bisa beli barang, saya masih bisa jalan-jalan, masih sehat, artinya Tuhan masih melindungi kita dari kuasa si jahat. Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan, ada pertanyaan yang harus kita renungkan dalam firman Tuhan sore ini adalah, hal apa saja penjagaan Tuhan dalam hidup kita? Ada hal-hal yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara, bahwa ada hal-hal yang Tuhan jaga dalam hidup saya dan saudara. Yang pertama, Bapak Ibu, Tuhan melakukan penjagaan di dalam kesesakan kita. Tadi di ayat yang kita katakan tadi, ayat pertama bahwa Tuhan menjaga kita dari kesesakan kita. Didukung dengan ayat tambahan yaitu di Yesaya pasal 332, dikatakan di sana, Tuhan kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan, lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu ya. Selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Yesaya ini berdoa yang kita baca dalam ayat ini ketika bangsa Israel dan pembuangan di Babel. Bapak Ibu tahu dalam pembuangan itu adalah sesuatu yang tidak enak, bagaimana mereka tinggal di suatu negara di mana penguasa negara itu menindas mereka, menganiaya mereka, menekan mereka dengan berat. Sehingga Yesaya sebagai nabi Tuhan berdoa karena tidak sanggup lagi menahan sesaknya penderitaan di negara pembuangan itu, Bapak Ibu. Dalam doanya kita baca, Tuhan
kasihanilah kami. Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu ya. Selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Jadi Yesaya mengakui bahwa dalam kesesakan bangsa Israel, dalam kesusahan di negeri pembuangan itu, hanya Tuhan yang bisa melepaskan kesesakan mereka. Yesaya mengakui dalam doanya meminta belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu, di zaman sekarang ini harga-harga semakin naik dengan cepatnya. Harga-harga minyak, gula, telur, daging semua membuat orang semakin bikin botak kepala, Bapak Ibu ya. Bikin orang stres. Siapa yang bisa menolong kita, Bapak Ibu? Mungkin kalau kita punya saudara orang kaya, bisa bantu Bapak Ibu. Tapi kita juga sadari nggak mungkin saudara kita bisa bantu terus-menerus, Bapak Ibu. Mungkin kita punya relasi kawan bisa menolong kita, tapi seberapa lama dia bisa menolong kita dalam kesesakan kita, Bapak Ibu? Semua orang, saya katakan semua orang saat ini dilanda kesusahan. Saat ini dilanda kesusahan. Yang punya pekerjaan mulai diranda ketakutan, jangan-jangan perusahaan saya bangkrut dan saya di PHK. Yang punya toko, uangnya mati di barang, nggak bisa berputar, ditambah lagi hutang dagang, ditambah lagi orang yang ngutang kagak bayar, bahkan kabur, bahkan ketakutan usaha tokonya sepi dan bangkrut. Jadi kita mendengar kesaksian Pak Dev, bagaimana usahanya di Bali mengalami imbas dari pandemi ini, Bapak Ibu. Tidak hanya Bali, Bapak Ibu, semua di daerah dunia ini ketika pandemi ini semuanya mengalami goncangan, Bapak Ibu. Tetapi kita belajar dari doa Yesaya ini bahwa hanya Tuhan yang bisa mengasihani saya dan saudara. Hanya Tuhan yang bisa melimpahkan perlindungannya setiap pagi. Jadi kalau Bapak Ibu bisa bangun pagi hari bernafas, bangun dengan sehat, kuat, itu karena perlindungan, penjagaan, dan belas kasihan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hal apa saja penjagaan Tuhan dalam hidup kita? Yang kedua adalah penjagaan Tuhan di segala jalan kita. Apa yang dimaksud dengan jalan ini Bapak Ibu? Jalan ini adalah jalan-jalan yang kita lalui di hidup ini Bapak Ibu. Jalan ini adalah jalan-jalan yang kita kerjakan di hidup ini. Jalan dalam kehidupan kita di bidang rumah tangga, dalam kehidupan kita di bidang usaha, jalan kehidupan kita di bidang studi, jalan kehidupan kita di bidang pelayanan. Semuanya Bapak Ibu, itu kita jalani Bapak Ibu. Itu kita lalui, kita kerjakan setiap hari Bapak Ibu. Tapi kalau saudara merasa bahwa itu semuanya mengalir dengan sendirinya, dengan baik-baik saja, saudara sadari bahwa ada penjagaan Tuhan atas rumah tangga, atas usaha, atas pekerjaan, atas pelayanan kita, bahkan atas studi kita Bapak Ibu. Bukan kebetulan Bapak Ibu, bukan karena semuanya dalam kekuatan kita bisa lalui semua itu Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu, saya katakan bukan. Pasti ada penjagaan Tuhan depan kita di jalan kita Bapak Ibu. Mazmur 91 itu adalah ayat yang terkenal Bapak Ibu. Ya. Mazmur 91 itu dikatakan ada satu lagunya, walau 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 rebah di sebelah kananku, aku tidak akan takut bahaya. Di sini dikatakan Mazmur 91 ayat 19-11, di sana disebutkan bahwa sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk, perhatikan Bapak Ibu, malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepada saya dan saudara untuk menjaga saya dan saudara di segala jalan kita. Amin Bapak Ibu. Kalau kita melihat bahwa tempat perlindungan kita yang maha tinggi adalah kau buat tempat perteduhanmu,
malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Kita ingat kejadian bangsa Israel ketika di malam Paskah harus mengoleskan darah anak domba di palang-palang pintu supaya ketika malaikat maut lewat, anak sulung dalam rumah itu tidak akan mati, Bapak Ibu. Tetapi pintu-pintu yang tidak ada olesan darah anak domba itu, maka akan terjadi kematian anak sulung, baik manusia maupun binatang. Tulah-tulah yang menimpa bangsa Mesir sebanyak 10 tulah itu sudah menunjukkan berapa kuasa Allah Israel, Yahweh. Allah yang disembah oleh Israel itu adalah Allah yang kuat, Allah yang sanggup melepaskan umatnya dari penjajahan bangsa Mesir selama 340 tahun. Jadi sungguh sangat-sangat jelas kalau Tuhan sanggup melepaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir, Tuhan juga akan sanggup melepaskan kita semua dari tulah-tulah corona ini. Saya mencatat sudah hampir 150.000 orang meninggal selama pandemi ini di Indonesia. Sudah 150.000 orang meninggal karena corona. Belum lagi di luar kecelakaan lalu lintas. Bapak Ibu tahu data dari kepolisian di 2017 bahwa setiap satu jam 3 orang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Bapak Ibu bayangkan, setiap 1 jam 3 orang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Artinya ini bukan main-main Bapak Ibu, bahwa ternyata Tuhan menjaga kita dan saudara itu adalah karena Tuhan memang mengasihi saudara-saudara. Kalau kita sebagai orang tua, Bapak Ibu sini yang sudah punya anak, sudah punya cucu, itu pasti, saya katakan pasti, menjaga anaknya dengan baik dan serius Bapak Ibu. Kita takut kalau anak kita terjatuh, kita takut anak kita kalau main api, kita takut anak kita kalau main benda-benda tajam, kita takut kalau anak kita berjalan sendirian tengah jalan, tabrak mobil atau motor, kita takut kalau anak kita berjalan naik motor walaupun dia sudah dewasa, kita takut Bapak Ibu. Dan kita sebagai orang tua yang baik pasti berpesan pada anak kita, hati-hati nak di jalan. Perhatian kita, penjagaan kita kepada anak kita terbatas Bapak Ibu. Saya bilang terbatas. Kita tidak mungkin mengikuti anak kita ke kampus, ke tempat kemana dia pergi, kita dampingi terus Bapak Ibu. Tidak bisa Bapak Ibu. Justru di saat keterbatasan kita menjaga anak kita serahkan kehidupan anak kita ke dalam penjagaan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sanggup menjaga anak kita 24 jam Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih Tuhan, satu hal saya katakan bahwa tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah menjadikan Tuhan penjaga kita Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena selama saya dan saudara tidak menyadari bahwa Tuhan adalah penjaga kita dan menjadikan Dia penjaga hidup kita Bapak Ibu, kita tidak akan bisa setia kepada Tuhan. Banyak orang berpikir saya hidup apa adanya, saya hidup memang karena saya kuat, saya sehat. Bapak Ibu jangan salah sangka Bapak Ibu. Kita tidak tahu apa yang terjadi 1 jam dari hari ini Bapak Ibu. Saya punya kawan Bapak Ibu, hamba Tuhan Bapak Ibu. Habis dia motong rumput Bapak Ibu, duduk minum, terjatuh, meninggal Bapak Ibu. Siapa yang bisa tahu hidup kita 1 jam dari sekarang Bapak Ibu? Nggak usah 1 jam dari sekarang, 15 menit dari sekarang Bapak Ibu nggak ada yang tahu hidup kita. Karena itu saya dan saudara sadar bahwa kita butuh penjagaan Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan, kapan kita akan mengalami namanya mara bahaya, kapan kita akan mengalami namanya kesusahan, kesesakan Bapak Ibu. Tapi percayalah, firman Tuhan katakan bahwa malaikat-malaikatnya akan diperintahkan yang menjaga saya dan saudara, menjaga engkau di segala jalan kita Bapak Ibu. Jadi ketika saudara menjalani hidup ini, menjalani aktivitas kita, itu kalau sampai hari ini berjalan baik, walaupun kita merasa bahwa sekarang ini dunia makin sulit, harga sembako naik, hidup makin susah, tapi kalau kita masih sehat, masih dalam keadaan baik-baik saja, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa berjalan sana sini, masih bisa ketawa, masih bisa ibadah,
Itu bukan karena kebetulan Bapak Ibu, itu bukan karena kebetulan. Itu karena ada satu tangan yang kuat yang menjaga kita Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih Tuhan, penting saya katakan ini karena supaya kita sadar Bapak Ibu bahwa memang ke depannya dunia akan semakin tidak baik. Karena dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Tapi kalau saya sudah menjadikan dunia ini bukan sebagai andalan kita, tapi kita andalkan Tuhan, Tuhan menjaga kita, maka percaya Bapak Ibu, malaikat-malaikat Tuhan akan menjaga kita. Yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan menjaga dan menyuruh malaikat-malaikat menjaga keluarga kita Bapak Ibu. Baik orang-orang yang kita kasihi, yang ada di luar kota, bahkan luar negeri, orang tua kita, saudara kita, Tuhan menjaga mereka Bapak Ibu. Tuhan menjaga dan melindungi pekerjaan kita Bapak Ibu. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut tutup, ya, bahkan pengangguran sudah mencapai 12 juta orang Bapak Ibu, pengangguran Bapak Ibu. Kalau saudara masih bisa bekerja di kantor, masih bekerja di perusahaan, walaupun gajinya masih ya pas-pasan, sekali terima habis, nggak apa-apa Bapak Ibu, masih bersyukur bisa terima gaji Bapak Ibu. Saya katakan lebih baik kerja mati-matian Bapak Ibu. Kerja mati-matian nggak apa-apa, asal jangan cari kerja mati-matian Bapak Ibu. Kalau sudah masih kerja mati-matian, artinya sudah masih bersyukur bisa dilindungi pekerjaan saudara dan menerima gaji untuk penghasilan kita. Bersyukur Bapak Ibu atas penjagaan rumah kita Bapak Ibu. Beberapa hari banyak kejadian angin puting beliung Bapak Ibu. Hujan deras Bapak Ibu merubuhkan, menghancurkan rumah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih tinggal di rumah walaupun petakan Bapak Ibu ya, sempit. Tapi kalau saudaraku masih bisa nyaman tidur, tidak terganggu, bahkan rumahnya aman, itu bersyukur Bapak Ibu bahwa Tuhan masih menjaga kita Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih Tuhan. Juga yang punya dagangan toko Bapak Ibu, ya sekarang sepi pemerintah, susah, tetap Bapak Ibu bersabar Bapak Ibu. Tetap Bapak Ibu masih bersyukur masih bisa punya toko usaha walaupun yang mungkin saat ini lagi seret Bapak Ibu. Gak cuma Bapak Ibu yang pusing seret tokonya Bapak Ibu, semua orang tokonya juga pada seret Bapak Ibu. Tapi kalau saudara masih bisa datang ke toko, buka pintu toko dan melayani pelanggan, itu artinya Tuhan masih menjaga usaha Bapak Ibu. Jalan kehidupan kita ini semua, malaikat-malaikat Tuhan akan menjaganya. Yang ketiga, hal apa saja yang penjagaan Tuhan dengan kita, penjagaan Tuhan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Saya percaya kita ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya percaya. Kenapa? Di saat sore ini waktunya kita makan pisang goreng sama ngopi sama saudara keluarga kita. Di saat sore ini waktunya kita makan mie ayam babi di warung mie ayam. Tapi saudaraku mau datang ke sore ini dengan ibadah lewat Zoom, ya. Saudaraku mau datang sore ini mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya pengorbanan Bapak Ibu dengan kuota, dengan uang rupiah Bapak Ibu belikan untuk beli kuota internet, itu pasti akan Tuhan ganti. Kenapa? Karena Bapak Ibu mengasihi Tuhan dan mau menyempatkan hidup kita untuk Tuhan. Apalagi yang melayani, berdoa, main musik, itu bukan pelayanan kecil Bapak Ibu. Itu bukan pelayanan yang sebagai hal yang normal atau biasa, tidak Bapak Ibu. Saya katakan bahwa melayani Tuhan itu adalah pekerjaan yang paling mulia dan berharga di mata Tuhan. Melayani Tuhan, tidak semua orang bisa melayani Tuhan. Sekalipun dia mau, bisa, tapi kalau Tuhan nggak izinkan melayani, nggak akan bisa Tuhan pakai Bapak Ibu. Jadi kalau saudara Bapak Ibu disuruh oleh hamba Tuhan untuk melayani, itu adalah suatu kehormatan. Melayani Tuhan adalah kehormatan. Walaupun kita nyanyi depan benda mati, kita khotbah depan benda mati, ya kan? Kita khotbah depan laptop, handphone itu benda mati. Tapi kita percaya di balik laptop, handphone kita itu ada orang-orang yang mendengarkan pujian kita, mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Kalau Bapak Ibu mau dapat sukacita di tengah-tengah dunia makin sulit ini, jadikan Tuhan penjaga kita dan perlindungan kita. Pasti Bapak Ibu akan mendapatkan sukacita. Kenapa Bapak Ibu? Karena seperti saya menjaga anak-anak saya dan tidak ingin anak saya susah, demikian juga Tuhan tidak ingin Bapak Ibu sebagai anak-anak yang susah. Dunia boleh sulit, dunia boleh krisis,
Tapi kalau Tuhan menjadi perlindungan kita, kita akan tetap mengalami namanya sukacita. Di dalam Alkitab dikatakan, bersukacitalah senantiasa, sabarlah dalam kesesakan. Jadi bersukacita itu adalah hal yang tidak bisa ditawar. Bersukacita itu bukan karena keadaan di luar kita, Bapak Ibu, tapi bersukacita dari dalam hati kita. Saudara memiliki kehendak yang bisa membangkitkan sukacita saudara. Jangan karena sukacita kita itu ditentukan dari keadaan luar kita. Sulit, Bapak Ibu. Tapi kalau sukacita kita timbulkan dari dalam hati kita, menjadikan Tuhan perlindungan kita, menjadikan Tuhan menjaga kita, maka sukacita itu akan timbul. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka dan karena engkau bersukaria. Orang-orang yang mengasihi namamu. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, pasti Tuhan juga akan mengasihi saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, taat, pasti Tuhan akan memberikan sukacita. Di ayat 12 Bapak Ibu menjadi pegangan kita pada sore ini, sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Siapa itu orang benar? Orang benar itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang benar itu benar jalannya, tidak mencong kanan menong kiri. Orang yang benar itu adalah orang-orang yang sungguh mau menyerahkan hidupnya bagi pekerjaan Tuhan. Orang yang benar itu adalah orang yang sungguh-sungguh ingin belajar menjadi berkat bagi orang lain. Tidak gosip sana sini, tidak ingin menjadikan hal-hal yang negatif bagi orang lain, Bapak Ibu. Orang yang benar itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Dikatakan, ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Saya katakan bahwa kalau kita hidup sampai saat ini, itu karena anugerah Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan memagari saya, Bapak Ibu. Orang kaya ya di Kelapa Gading itu, nggak ada rumahnya nggak pakai pagar. Saya lihat, aduh, ini rumah gede mewah ini, pagernya tinggi-tinggi. Kenapa? Karena orang kaya ke dalam ketakutan, ya, takut maling, takut orang-orang yang jahat masuk rumahnya. Jadi mereka buka pagar tinggi-tinggi, ya. Beda dengan rumah saya, dia masuk aja, mau dobrak aja, ya kan, nggak ada pagar. Tapi saya percaya, walaupun saya nggak ada pagar dari Tuhan, yaitu malaikat memagari saya. Karena firman Tuhan katakan jelas di Alkitab bahwa engkau memagari dia, ya, memagari saya dan saudara dengan anugerahmu seperti perisai. Bapak Ibu tahu perisai? Orang kalau perang zaman dulu itu, Bapak Ibu, pakai perisai. Perisai itu dipakai dia dan selalu dia bawa untuk menahan serangan panah-panah musuh, serangan pedang dan tombak musuh. Perisai itu melindungi nyawa dia, sehingga perisai itu tidak boleh lepas dari si prajurit ini, supaya ketika dia menghadapi perang, menghadapi musuh, panah-panah jahat musuh itu akan melindungi dia. Nah, Tuhan katakan, pakailah perisai iman untuk menangkis panah-panah si iblis. Jadi iblis ini saat ini sedang meluncurkan panah-panah jahatnya kepada orang-orang percaya, kepada orang setia, dan ketika panah-panah itu menimpa kita, mengenai kita, Bapak Ibu, maka kita akan menjadi goncang imannya. Banyak orang Kristen sekarang menjadi goncang imannya. Mereka sudah nggak perlu lagi ibadah, mereka nggak peduli lagi namanya gereja, mereka nggak peduli lagi namanya berdoa. Kenapa? Karena mereka sudah terkena panah-panah si jahat iblis itu yang merontohkan iman mereka. Tapi kalau saya dan saudara terus memiliki perisai iman itu kita pakai dan lepas, percayalah Bapak Ibu, perisai iman itu akan melindungi saya dan saudara dari panah-panah si jahat itu. Jangan anggap remeh, Bapak Ibu. Panah-panah si iblis itu tahu di mana kelemahan saya dan saudara. Panah-panah iblis itu tahu di mana kekurangan kita, sehingga dia mudah menjatuhkan kita. Iblis itu sudah ada jauh ribuan tahun sebelum saya dan saudara lahir. Makanya dia tahu kelemahan saya dan saudara. Yesus saja yang adalah Allah dan menjadi manusia, itu dicobai oleh iblis. Yesus lapar. Iblis tahu dia butuh makan, makanya dia cobai Yesus. Jadikan batu ini roti. Tapi puji Tuhan, Yesus katakan dia dengan firman bahwa manusia bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Yesus tahu bahwa manusia itu tidak hanya dari makanan saja, tapi firman Tuhan. Seperti saudara ini adalah orang yang tepat mencari firman Tuhan menjadi rohani kita dan menguatkan iman kita sebagai perisai iman kita. Ketika Yesus dibawa oleh iblis ke hubungan baik Allah dan memperlihatkan kemewahan dunia dan
Iblis bilang kepada Yesus, sembahlah aku, maka seluruh kemewahan dunia ini akan kuberikan padamu. Yesus tidak menyanggah, Yesus tidak protes, tapi dia katakan hanyalah Allah saja yang lakukan sembah. Kadang-kadang Bapak Ibu, iblis tahu bahwa kelemahan kita ini adalah kita butuh kemewahan. Banyak ibu-ibu jatuh dalam dosa ini, dosa ingin dihargai dengan kemewahan. Handphone baru, tas baru, baju baru, sepatu baru, TV baru, semuanya serba baru. Kenapa? Ingin mewah, hidup mewah. Tapi disitulah iblis masuk, Bapak Ibu. Jadi di saat pandemi ini kita belajar bagaimana saudara-saudara hidup secukupnya. Kata Paulus, asal ada makanan, minum, pakaian cukup. Artinya apa, Bapak Ibu? Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan itu, Bapak Ibu, karena Tuhan menyediakan yang kita butuhkan. Makanya kalau doa-doa kita itu berdoa, berilah kami makanan kami pada hari ini secukupnya dalam doa Bapa kami. Itu menjadi dasar kita, Bapak Ibu, bahwa doa kita itu bukan hanya untuk kemewahan dunia, tapi adalah kita untuk hidup cukup, Bapak Ibu. Bukannya kita nggak boleh hidup mewah, boleh. Tapi janganlah kemewahan itu untuk keegoisan, kesombongan kita. Tapi biarlah semua yang kita miliki, kalau Bapak Ibu masih bisa menikmati kemewahan, itu semuanya untuk menjadi berkat bagi banyak orang, Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kesimpulan firman Tuhan, Bapak Ibu, kesimpulan firman Tuhan, hal apa saja yang menjadi penjagaan Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Yang pertama adalah penjagaan Tuhan dalam kesesakan, Bapak Ibu. Penjagaan Tuhan di dalam jalan hidup kita. Penjagaan Tuhan bagi kita mengasihinya, Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya akan tutup Bapak Ibu dengan kesaksian, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya adalah salah satu orang, Bapak Ibu ya, yang merasa Tuhan menjaga kehidupan saya dan keluarga saya, Bapak Ibu. Saya hidup dari pelayanan dan saya bekerja sebagai guru, Bapak Ibu, guru honorer di sekolah swasta, Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih Tuhan, secara manusia, Bapak Ibu ya, secara manusia, bagaimana saya bisa memenuhi kehidupan keluarga saya, anak saya 2 kuliah, Bapak Ibu ya, yang satu lagi sudah bekerja, Bapak Ibu. Tapi saya merasa, Bapak Ibu, bahwa saya bersyukur bahwa dalam kehidupan sulit yang di pandemi ini, Bapak Ibu, Tuhan mencukupkan saya, Bapak Ibu ya. Tuhan masih memberikan saya makan enak, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, Bapak Ibu. Dan salah satu yang saya rasakan bahwa Tuhan memakai saya adalah ketika saya di dalam masa pandemi ini, Bapak Ibu, saya melayani orang-orang yang meninggal karena COVID, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kalau orang yang meninggal karena COVID itu begitu meninggal di rumah sakit, itu langsung, Bapak Ibu ya, dengan kain yang menjadi alas tidur dia, Bapak Ibu, langsung tutup, Bapak Ibu. Lalu setelah ditutup dengan kain alas tidur dia, Bapak Ibu, jenazah ini langsung masuk ke dalam kantong plastik mayat, Bapak Ibu. Dimasukkan dalam kantong plastik mayat, lalu Bapak Ibu disemprot dengan desinfektan, Bapak Ibu, oleh petugas COVID ini, Bapak Ibu. Setelah disemprot dengan petugas desinfektan ya oleh petugas ini, dimasukkan dalam peti, Bapak Ibu. Setelah dimasukkan dalam peti, lalu dibungkus, Bapak Ibu ya, diurep Bapak Ibu dengan plastik. Lalu setelah itu disemprot lagi dengan desinfektan, Bapak Ibu. Dan setelah itu, Bapak Ibu, keluarga ya, kerabat tidak boleh melihat, Bapak Ibu. Tidak boleh buka lagi itu peti. Tapi langsung harus dikuburkan, Bapak Ibu. 2 pilihan, dikuburkan atau dikremasi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, salah satu hamba Tuhan yang melayani pemakaman orang COVID adalah saya, Bapak Ibu. Kenapa, Bapak Ibu? Ternyata, Bapak Ibu, banyak hamba Tuhan yang takut, Bapak Ibu, ketika melayani pemakaman orang COVID, Bapak Ibu. Bahkan ada hamba Tuhan yang sudah berumur, yang punya penyakit komorbid ya, gula darah, jantung, diabetes, mereka nggak berani, Bapak. Tapi puji Tuhan, Tuhan memakai saya, mempercayakan saya, Bapak Ibu, untuk melayani orang-orang yang meninggal COVID, Bapak Ibu. Bahkan setiap saat, mau siang, pagi, malam, Bapak Ibu, itu petugas rumah sakit panggil saya, Pak Pendeta, boleh nggak melayani malam ini? Oh boleh, silakan, Bapak Ibu. Dan saya layani, lalu jenazah itu, Bapak Ibu, dikremasi, Bapak Ibu. Dikremasi. Bapak Ibu kasih Tuhan, artinya Bapak Ibu, Tuhan banyak cara menolong saya, sehingga saya sekalipun COVID ini menjadi berkat bagi banyak orang, dan saya menerima berkat dari pelayanan saya, Bapak Ibu, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga saya dan menjadi berkat bagi jemaat-jemaat saya, Bapak Ibu. Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau Tuhan menolong saya dan menjaga kehidupan saya dan keluarga saya percaya, Bapak Ibu, Tuhan pun juga akan menjaga dan memberkati, Bapak Ibu. Yang penting, Bapak Ibu, jadikan Tuhan penjaga hidup kita.
Jangan tinggalkan Tuhan. Yang penting jadikan Tuhan pelindung kita Bapak Ibu. Dia pasti akan memberkati saya dan saudara. Amin. Biarlah Tuhan, firman Tuhan ini memberkati kita semua.